Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Baik kawan-kawan dan sahabat Teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya kedatangan servisan Redmi 4X mode handset, yang mana pada handphone ini tidak lagi terdengar suara speakernya ya teman-teman, disebabkan munculnya gambar headset pada bagian layar di atas ya, dekat dengan gambar baterai. Disebut dengan mode handset atau handset mode. Ini penyebab kerusakannya saat saya tanyakan, katanya setelah kecemplung air di bagian atas handphone ini, tetapi tidak secara keseluruhan, katanya seperti itu. Ya memang ya teman-teman, pada handphone Xiaomi yang sering saya temukan itu seringkali terjadi headset mode disebabkan short salah satu kapasitor yang berdekatan dengan konektor atau lubang dari handsetnya. Oke, untuk cara perbaikannya tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe channel Teknisi HP Banua, silahkan dibantu untuk subscribe-nya dulu ya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Tahapan pertama kita akan buka terlebih dahulu pada bagian covernya pelan-pelan ya saat kita membuka, karena di sini melekat pada mesinnya, yaitu kita lepaskan terlebih dahulu soket fingerprintnya. Oke, di bagian sini ya teman-teman, di bagian atas. Jadi kita siapkan terlebih dahulu tisu ya teman-teman untuk membersihkan sisa genangan air. Sisa percikan air ya teman-teman, kalau genangan kan terlalu banyak. Oke, tahapan pertama tentunya kita akan buka dulu kaleng penutup papan PCB-nya ini. Nanti kita akan sama-sama cek ya menggunakan multitester analog untuk mengetahui bagian kapasitor yang nge-short. Tapi ya biasanya itu berada tidak terlalu jauh dengan lubang handset untuk tipe 4X ya teman-teman. Oke, di sini kita akan lepaskan pelan-pelan saja ya untuk durasi. Sengaja tidak saya percepat agar kawan-kawan dan teman-teman sahabat Banua bisa melihat dengan jelas di bagian mana nantinya akan saya buang ya salah satu kapasitor yang ada di papan PCB ini. Kita bersihkan dulu supaya nantinya tidak korosi ya pada kapasitor yang lain. Ini disebabkan karena kena air atau terjatuh di air, kata yang punya seperti itu. Oke, di sini kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita cek ya teman-teman. Cara pengecekan, letakkan yang kabel merah di ground dan yang hitam untuk mencari kapasitor yang nge-short ya. Satu persatu kita cari sampai ketemu ya teman-teman. Biasanya mohon maaf ya, di sini hanya saya perjelaskan saja. Untuk ngezoom video saya belum bisa ya teman-teman, maklum kurang pinter ya teman-teman saya kalau untuk otak-atik aplikasi atau pembuatan video yang bagus itu saya masih belum begitu pintar. Nah, cek saja satu persatu kapasitor yang ada di bagian atas ini ya teman-teman. Apabila sama-sama ngeground maka itu yang akan kita buang.
Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, sepertinya untuk lebih ini kita akan nyalakan saja ya pada handphonenya agar lebih itu ya teman-teman, lebih kelihatan shotnya nanti saat, karena ini shotnya sangat kecil. Jadi kita hidupkan saja handphonenya. Oke, kita tunggu sampai masuk ke menu dulu. Ini untuk lubang handsetnya jangan lupa juga untuk dibersihkan dengan cairan thinner. Kita tunggu sampai masuk ke menu. Ini cara saya ya teman-teman untuk mencari shot dengan cara kita hidupkan handphonenya agar lebih mudah menemukan, karena shotnya ini shot kecil. Biasanya pada kapasitor yang menyebabkan headset mode. Oke, nah ini masih terlihat nampak jelas ya teman-teman. Gambar handset modenya belum hilang karena belum saya buang atau saya cari kapasitor yang nge-shot. Kita cek kembali ya teman-teman. Ini saya balik ya untuk lebih ini. Nah ini setelah saya balik seperti ini ya teman-teman, saya temukan satu kapasitor yang nge-shot. Itu sama-sama mentok sampai ke itu ya, sampai ke 0. Nah ini tinggal kita akan buang saja nanti kapasitor yang nge-shot ini. Gunakan solder ya teman-teman untuk cara membuang, atau bisa juga dengan kita jepit langsung menggunakan pinset juga bisa ya teman-teman, tetapi ya takutnya nanti papan PCB-nya itu kadang-kadang bisa terkelupas. Oke, untuk cara pelepasannya ya teman-teman, kita lepaskan saja soket baterainya terlebih dahulu, atau kita matikan handphonenya. Kita gunakan solder saja. Nah di bagian sini ya teman-teman, berdekatan dengan apa ya, ini berdekatan dengan soket fleksibel dari touchscreen-nya ya. Nah di sini ada 3 kapasitor, ada 1 kapasitor yang warnanya coklat teman-teman, jadi itu yang nge-shot. Jadi apabila kawan-kawan menemukan kasus seperti ini, bisa saja teman-teman langsung cek di bagian kapasitor yang ini, karena ini yang sering kali mengalami shot pada saat terkena air. Oke, saya congkel saja menggunakan solder ya, supaya tidak terangkat. Nah caranya seperti ini. Nah ini sudah terlepas teman-teman. Tinggal kita rapikan. Oke, nah langsung saja ya, di sini saya akan cek. Kita akan hidupkan kembali pada handphonenya ini. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, mohon maaf ya, dalam membuat tutorial ini saya sedikit ada batuk-batuk karena habis minum kopi, jadi tenggorokannya agak sedikit gatal. Oke, kita akan tunggu sampai masuk ke menu dan kita akan lihat hasilnya sama-sama, cara perbaikan dari mengatasi kerusakan handset mode pada tipe Redmi 4X yang disebabkan kena air. Jadi muncul gambar handset yang tentunya tidak akan bisa muncul suara ya teman-teman pada handphone ini, atau pada tipe apa saja.
apabila mengalami hal seperti ini. Nah, oke ya teman-teman, bisa lihat ya. Mudah-mudahan nampak jelas. Ini sudah tidak ada lagi gambar handsetnya. Gambar handsetnya sudah hilang. Nanti saya akan buktikan ya, kita akan bunyikan suaranya ya, apakah sudah muncul atau tidak. Tapi saat di awal saya tidak ngetes suara dulu ya, tapi mungkin teman-teman sudah mengerti juga apabila handset mode kan jelas pada suara itu tidak akan muncul. Saya rapikan terlebih dahulu. Setelah ini baru nanti sama-sama kita akan ini ya teman-teman, kita akan buktikan apakah suara dari handphone ini sudah keluar atau belum. Nah, mungkin untuk tutorial cara perbaikan kerusakan handphone seperti ini, caranya hanya ini ya, ala teknisi HP Banua. Semoga apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat. Apabila ada kritik beserta saran dari kawan-kawan semua, mohon kiranya ya dituliskan saja di kolom komentar, karena saran ataupun kritikan dari sahabat teknisi HP Banua itu membuat motivasi ya bagi saya semakin belajar dalam membuat tutorial video perbaikan handphone. Oke, di sini kita akan cek melalui apa ya teman-teman. Kalau ke YouTube mungkin nanti akan itu ya, musik. Kalau musik nanti akan masuk ke apa ya teman-teman, pelanggaran YouTube mungkin ya. Mohon maaf, saya kurang mengerti. Jadi nanti akan saya cek di dering aja ya, nada dering aja. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, saya lanjutkan untuk tutorial videonya. Di sini hanya sebagai pembuktian saja untuk kita semua bahwa setelah tadi saya perbaiki, saya buang satu kapasitor yang nge-short yang menyebabkan handset mode. Jadi handphonenya ini tidak mau terdengar suara kecuali menggunakan handset. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Kalau muncul gambar handset, kita pakai handset itu baru kedengaran suaranya. Jadi suara luar itu tidak bakalan terdengar ya, karena dianggap sedang menggunakan handset. Seperti itu keterangan dari saya kalau untuk masalah mode handset. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua sekalian, juga ini saya rapikan ya handphonenya, karena ini ditunggu juga sama yang punya. Dikasih waktu 20 menit sebenarnya untuk perbaikan handphone kerusakan seperti ini. Sebentar ya, kita akan ini saja langsung ke nada dering saja ya teman-teman. Ini mohon maaf agak berisik untuk suara, sengaja saya tidak matikan ya, supaya kita bisa sama-sama untuk mendengarkan atau pembuktian ya tentunya dari saya, apakah betul-betul handphonenya ini sudah keluar pada suara speakernya ya, speaker luar ya, atau suara musiknya. Langsung saja di sini saya gunakan nada dering. Nah ini ya teman-teman, mungkin kedengaran cukup jelas ya. Mungkin nada dering yang punya handphone hanya seperti ini. Yang penting sudah jelas pada nadanya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu, amin.